Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan Kak Fitri di sini. Hari ini kita akan belajar matematika. Adik-adik, di pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai faktor dan kelipatan bilangan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Sebelum mulai belajar, pastikan dulu kalian sudah mempersiapkan alat-alat tulis yang kalian butuhkan ya. Kemudian minta tolong orang tua kalian untuk mendampingi belajar. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa ya. Oke, jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi nih adik-adik, kakak ingin mengajak kalian bermain game untuk pemanasan ya. Jadi di sini kakak memiliki tabel yang di dalamnya ada bilangan 1 sampai 50. Nah, bagaimana cara bermainnya? Pertama-tama kalian tulis dulu nih bilangan 1 sampai 50 di kertas atau di buku kalian masing-masing ya. Jika sudah, kalian ikuti langkah-langkah yang kakak sebutkan ya. Oke, pertama, silang angka 1. Seperti ini. Nah, jika sudah, silang angka kelipatan 2 kecuali bilangan 2 itu sendiri. Kira-kira berapa nih angka kelipatan 2? Ada yang masih ingat? Oke, ada 4, ada 6, 8, 10, dan seterusnya. Di sini kalian silang semua ya, yang merupakan angka kelipatan 2, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, jika sudah, kalian bisa menyilang angka kelipatan 3, kecuali bilangan 3 itu sendiri. Kira-kira berapa saja sih angka kelipatan 3 itu? Pertama ada 9, ada 15, 21, dan selanjutnya. Silang dengan teliti ya, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, langkah selanjutnya yakni kalian silang angka kelipatan 5 kecuali bilangan 5 itu sendiri. Ada berapa? Oke, pertama ada 25 dan 35. Langkah terakhir, kalian silang angka kelipatan 7 kecuali bilangan 7 itu sendiri. Ada 49. Nah, jika kalian sudah menyilang angka-angka yang kakak sebutkan tadi, ini kan ada sisa nih, angka-angka yang belum disilang ya. Nah, kalian tulis lagi angka-angka yang belum disilang ini di buku kalian. Oke, kakak pindah ke sini ya. Nah, ini dia. Ini merupakan angka-angka atau bilangan-bilangan yang tadi belum disilang. Nah, bilangan-bilangan inilah yang merupakan bilangan prima. Jadi, angka-angka yang belum disilang tadi itu merupakan bilangan prima. Diingat-ingat ya. Oke, sampai di sini. Apakah kalian sudah memiliki gambaran mengenai apa itu bilangan prima? Kira-kira, apakah kalian bisa mengidentifikasikan apa itu bilangan prima? Jadi, pengertian dari bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, faktor ini apa sih? Faktor itu merupakan semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, dari dua pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, contohnya nih supaya tidak bingung ya. Langsung ke contohnya. Oke, ini ada bilangan prima yang tadi ya, yang angka-angka yang belum disilang itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita ambil contoh yang angka 2 ini ya. Oke, kenapa 2 itu dikatakan bilangan prima? Karena 2 ini hanya bisa habis dibagi oleh bilangan 1 dan juga habis
dibagi dengan bilangan itu sendiri, yakni 2. Contoh lainnya nih, 3. Nah, 3 adalah bilangan prima karena 3 hanya bisa dibagi habis oleh bilangan 1 dan dibagi habis dengan bilangan itu sendiri, yakni 3. Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik. Oke, nah selanjutnya, jika ada bilangan prima, maka ada bilangan yang bukan merupakan bilangan prima. Di game awal tadi itu kan tadi ada yang disilang-silang ya adik-adik. Nah, yang disilang-silang itu merupakan bilangan yang bukan merupakan bilangan prima. Contohnya nih ada 1. Nah, 1 bukan merupakan bilangan prima karena 1 hanya bisa habis dibagi dengan bilangan itu sendiri, sehingga ia hanya memiliki 1 faktor. Sedangkan bilangan prima sendiri itu merupakan bilangan yang memiliki 2 faktor, yakni 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, adik-adik, hampir semua bilangan prima itu merupakan bilangan ganjil, tetapi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Contohnya itu 9. Nah, kenapa sih 9 ini dikatakan bukan merupakan bilangan prima? Karena 9 itu memiliki 3 faktor. Pertama, 9 habis dibagi 1, kemudian 9 habis dibagi 3, dan habis dibagi dengan bilangan itu sendiri, yakni 9. Sehingga 9 ini memiliki 3 faktor. Nah, kalau bilangan prima kan hanya memiliki 2 faktor ya. Lah, bilangan 9 ini memiliki 3 faktor, sehingga dia bukan merupakan bilangan prima. Oke, sampai di sini bisa difahami ya adik-adik. Ibu harap kalian sudah bisa membedakan mana yang bukan bilangan prima dan mana yang merupakan bilangan prima. Jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai faktor prima. Nah, apa faktor prima itu? Faktor prima ini merupakan faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Adik-adik sebelum mencari faktor prima dari suatu bilangan, adik-adik ini perlu hafal terlebih dahulu bilangan prima itu sendiri. Yang tadi ya, 2, 3, 5, 7, dan selanjutnya. Ini kalian hafalkan dulu ya. Ya, supaya lebih mudah, kita langsung ke contohnya. Oke, contohnya. Yang pertama, tentukan faktor prima dari 18. Nah, caranya itu bagaimana? Pertama, kita harus mencari dulu faktor dari 18 itu berapa saja. Ingat ya adik-adik, faktor itu merupakan bilangan yang dapat membagi habis bilangan 18 tersebut. Jadi, kira-kira bilangan berapa saja yang bisa membagi habis 18? Pertama ada 1, 18 dibagi 1 hasilnya 18. Kemudian ada 2, hasilnya 9. 3, ada 6, kemudian 9, dan 18. Oke, kalian bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita tulis nih faktor-faktor dari 18. Itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, dari faktor-faktor ini, kira-kira mana yang merupakan bilangan prima? Ya, yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Seperti itu. Oke, contoh selanjutnya nih, biar lebih paham lagi. Kita menentukan faktor prima dari 15. Caranya sama, kita tentukan dulu faktor dari 15. Dibagi, kita cari dulu ya bilangan berapa yang bisa membagi habis bilangan 15 ini. Pertama ada 1, 3, 5, dan 15. Oke, kemudian kita tulis nih faktor dari 15 itu berapa saja. Ada 1, 3, 5, dan 15. Nah, dari faktor-faktor tersebut, ini mana nih yang merupakan bilangan prima?
Ya, yang merupakan bilangan prima adalah 3 dan 5. Jadi, faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik? Oke, jika bisa dipahami, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita akan belajar mengenai faktorisasi prima. Nah, apa sih faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara untuk menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, ada dua cara nih adik-adik untuk mencari faktorisasi suatu bilangan. Pertama menggunakan pohon faktor, seperti ini. Kemudian menggunakan tabel bilangan prima. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya, Kak, untuk menggunakan kedua cara ini? Kita langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari 40. Nah, langkah-langkah yang harus kita kerjakan yakni pertama, kita tulis dulu bilangan prima yang mau dicari faktor primanya, yakni 40 ya. Nah, kemudian buat cabang untuk meletakkan bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan 40 ini. Berapa kira-kira? Ya, 2. Nah, kita buat cabang lagi untuk meletakkan hasil pembagiannya di sebelah kanan. Jadi 40 dibagi dengan bilangan prima, 2 hasilnya adalah 20, kita taruh di sebelah kanan. Nah, 20 ini kan bukan merupakan bilangan prima ya adik-adik. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang bisa membagi habis angka 20 ini. Berapa? Ya, 2. Nah, hasilnya kita taruh sebelah kanan. Karena 10 ini bukan merupakan bilangan prima, kita bagi lagi. Menjadi ini, enggak hasilnya 5. Nah, 5 ini kan sudah merupakan bilangan prima ya. Jadi sudah di stop saja sampai di sini, tidak perlu dibagi lagi. Nah, kita tulis nih faktorisasi primanya. Kita tulis dari sini cara nulisnya. Ini bilangan prima pembaginya kita tulis semua. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Hasil seperti ini. Lah karena ada yang sama, duanya ini kan sama sampai 3 kali. Kita bisa menulisnya secara singkat menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Seperti itu ya. Nah, cara selanjutnya yaitu menggunakan tabel bilangan prima. Langkah-langkahnya pertama kita buat dulu tabelnya. Kemudian tulis bilangan prima sebelah kanan. Bilangan prima yang mau kita cari, faktorisasinya di sebelah kanan ini ya. Nah, kemudian kita tulis lagi bilangan prima pembagi di kolom sebelah kiri, di sini ya. Nah, ditulisnya itu dari bilangan prima terkecil, jadi dimulai dari 2 dulu, kemudian baru 3, baru 5. Jangan tiba-tiba 40 dibagi 5, itu tidak boleh, kita harus menulisnya dari yang terkecil dulu. Nah, hasilnya kita taruh di sebelah kanan. Ini kan hasilnya belum prima, kita ulangi lagi langkah yang pertama ini sampai dia habis. 1, sampai menjadi 1 ini. Kita kemudian tulis faktorisasi primanya, dapat 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 5. Nah, Kak, kenapa kok satunya ini tidak ditulis? Karena 1 itu bukan merupakan bilangan prima. Itu ya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal nomor 2. Oke, tentukan faktorisasi prima dari 60 menggunakan pohon faktor ya, sama seperti tadi kita tulis dulu angka 60 yang mau kita cari faktorisasinya. Kemudian kita tulis di sebelah kiri bilangan prima pembaginya. Kita cari terus sampai hasilnya bilangan prima. Kemudian kita tulis deh faktorisasi primanya. Dapat berapa? Dapat 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini kan duanya ada yang sama nih, sebanyak 2. Kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Seperti itu ya. Nah, kalau menggunakan tabel, kita buat dulu tabelnya, kemudian tulis angka 60 sebelah kanan, kemudian kita tulis lagi bilangan prima pembagi di kolomnya sebelah kiri, dan hasilnya di sebelah kanan. Nah, kita
lanjutkan terus caranya sampai habis. Pembaginya sampai habis ya. Kemudian kita tulis deh faktorisasinya. Pertama ada 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, Kak, kenapa kok yang satu ini tidak ditulis? Karena satu ini bukan merupakan bilangan prima. Oke, adik-adik. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dari dua cara yang berbeda ini hasilnya tuh sama. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sama kan? Nah, jadi kalian tidak usah bingung kalau disuruh mencari faktorisasi prima dari sebuah bilangan, mau pakai yang mana nih? Nah, bebas mau pakai yang mana. Jadi kalian bisa milih yang menurut kalian yang lebih mudah itu yang bisa kalian gunakan. Begitu ya adik-adik. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, bisa difahami ya. Oke, jika sudah, nah di akhir ini ada uji kompetensi sebanyak 5 soal. Kalian kerjakan ya adik-adik di buku tugas masing-masing. Nah, sekian materi yang kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Untuk matematika ini banyak-banyak berlatih ya adik-adik, karena matematika itu butuh banyak latihan agar kita bisa mahir. Oke, yang terakhir nih, kakak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan agar kalian selalu mengikuti aturan 3M selama COVID ini, yakni mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, dan yang paling penting adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Ayo kita sama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID ini ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.